daun yang gosong ya. Mau nggak mau ya sudah kita biarkan, kita hanya bisa berharap pada pertumbuhan tunas yang baru. Kemudian untuk treatmentnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sahabat tani. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Sahabat Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang daun durian yang ujungnya pada gosong ya. Jadi ini saya sengaja membuat video dan membahas untuk daun durian yang gosong ya, sekaligus juga menjawab banyaknya pertanyaan di kolom komentar dari postingan saya sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi daun durian yang mengalami gosong pada ujungnya ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, itu juga banyak ya. Banyak. Jadi gini teman-teman. Untuk mengatasi daun durian yang udah gosong seperti ini ya. Ini sekali lagi saya sampaikan ya, ini tidak bisa kita perbaiki lagi teman-teman ya. Untuk yang udah gosong begini ini kita nggak bisa memulihkan ya, nggak bisa pulih seperti daun yang sehat seperti ini, nggak bisa. Kalau udah terlanjur gosong seperti ini ya, nggak bisa kita pulihkan lagi teman-teman ya, untuk daunnya ya, untuk daunnya yang seperti ini ya. Jadi kita hanya bisa berharap pada pertumbuhan daun yang baru. Nah, seperti nih kayak gini nih ya, tuh kan, ini kan ada pertumbuhan daun-daun baru ya. Nah, seperti ini tuh ya, nih. Nah, jadi kita ya mengharapkan dari trubus daun yang baru yang seperti ini. Nah, kalau yang gosong begini udah nggak bisa kita perbaiki teman-teman ya. Nah, ini yang lama tuh sampai udah melapuk begini ya, jadi nggak bisa kita perbaiki lagi. Ini kita biarkan hingga kita tunggu trubus daun yang baru yang seperti ini. Nah, jadi itu yang bisa kita harapkan. Nah, caranya bagaimana treatmentnya? Ketika terjadi pada daun durian kita gosong-gosong seperti ini ya, kita harus tanggap ya, dan kita coba review aplikasi apa yang telah kita lakukan pada, atau treatment apa yang telah kita lakukan pada pohon durian kita sebelumnya gitu ya. Jadi penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Kalau yang sering saya alami itu adalah kelebihan pupuk teman-teman ya. Kelebihan pupuk itu salah satu penyebabnya, atau kurang air ya, ketika di cuaca yang panas kurang air atau penyiramannya telat, jadi bisa juga terjadi seperti itu. Atau juga bisa karena hawar daun, jadi itu jamur atau penyakit ya. Atau juga bisa penyebab yang lain, misalkan tanahnya atau medianya terlalu basah atau terlalu asam istilahnya. Jadi pH tanahnya ngedrop. Biasanya itu awal-awalnya dia agak-agak kuning daunnya itu ya, agak menguning. Nah, terus juga kadang ditandai oleh ujung-ujungnya itu daunnya yang gosong. Jadi kalau kita ditanya kira-kira penyebabnya apa ya, kembali lagi kepada kita sendiri ya.
Jadi aplikasi apa yang telah kita lakukan pada pohon ini sebelumnya gitu loh ya. Jadi kita ingat-ingat sebelumnya kita telah melakukan treatment apa atau melakukan pemupukan apa pada pohon kita. Nah setelah itu baru kita bisa mengambil langkah ya, mengambil langkah agar pertumbuhan berikutnya itu tidak terulang lagi terjadi daun gosong seperti ini ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah ya yang kita harapkan. Jadi tumbuh tunas baru sehingga tunasnya itu menjadi lebih bagus lah ya dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita ditanya untuk penyebabnya apa ya kembali lagi pada kitanya ya, yang paling paham, yang paling tahu pada saat kita merawat pada pohon durian ini gitu loh. Nah kemudian treatmentnya bagaimana? Nah ya kalau saya karena sering terjadi overdosis pupuk ya, dengan kejadian begini saya udah paham, insya Allah ya udah paham, kita sama-sama belajar ya. Jadi misalkan ini kelebihan pupuk sebelumnya ya, saya udah stop untuk memberikan pupuk ya, saya stop untuk memberikan pupuk. Seandainya ini kurang penyiraman juga saya lakukan penyiraman rutin dulu ya, agar pertumbuhan berikutnya itu nah seperti ini teman-teman itu ya. Jadi seperti pada pohon ini ya, ini pohon durian OC. Nah sebelumnya seperti ini bisa dilihat teman-teman tuh ya, terjadi ada yang gosong-gosong. Ini saya dari kurang lebih sekitar 3 bulan lalu saya sudah berhenti, tidak melakukan pemupukan sama sekali ya, hanya saya lakukan penyiraman rutin ya. Dan medianya ini teman-teman bisa lihat tuh, ini enggak saya apa-apain ya, rumput malah juga tebal seperti itu. Nah, dan ini pun sebenarnya sudah waktunya melakukan penggemburan ya itu. Jadi stop pemupukan ya, rutin siram ya. Kalau bisa setiap hari ya lakukan siram setiap hari, kalau nggak bisa ya 2 atau 3 hari sekali. Yang penting medianya bisa tetap lembab ya. Nah selanjutnya kita tunggu perkembangannya ya, kita tunggu perkembangannya. Kalau tidak ada perubahan sama sekali ya, bisa jadi medianya itu bermasalah teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih ya, ini pohon durian OC juga. Nah itu bisa dilihat nih ya, nih merangga seperti ini, daunnya juga hancur kan. Nah penanganannya ya itu tadi, kemarin ini berapa bulan sebelumnya sudah saya gali nih medianya ya, saya gali kemudian saya ganti dan saya campur dengan tanah baru. Kemudian tetap kita lakukan penyiraman rutin ya, dan alhamdulillah setelah beberapa bulan ini menunjukkan tanda-tanda mulai membaik. Nah ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah kayak gini tuh ya tuh. Nah itu yang di atas juga sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk mengatasi daun durian gosong itu ya, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa berharap banyak pada daun yang gosong ya. Mau nggak mau ya sudah kita biarkan, kita hanya bisa berharap pada pertumbuhan tunas yang baru. Kemudian untuk treatmentnya ya kita sesuaikan dengan kesalahan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu loh ya. Kalau kelebihan pupuk ya stop pemupukan, tetap dilakukan penyiraman. Itu yang penting ya, yang paling penting itu penyiraman teman-teman ya. Kalau dia tidak ada perubahan ya itu tadi, kalau saya yang saya lakukan ya teman-teman, itu medianya kita gali seperti ini ya tuh ya. Kemudian siram rutin. Jadi air itu adalah kebutuhan yang pokok dan wajib pada pohon durian. Oke teman-teman ya, itu sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Sampai jumpa kembali pada postingan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.